Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang K3 Industri Peternakan yang beranggotakan Janggal Bodo, Novelli Sukma Melani, Muhammad Kafi Firdaus, dan terakhir ada saya, Prilia Dwi Maharani, sebagai moderator. Topik yang akan kita bawakan pada kali ini yang pertama itu adalah tentang ada dasar hukum, ada K3 Industri Peternakan, 4 ada tanggapan darurat, dan terakhir ada keterampilan atau sertifikat K3 Industri Peternakan. Untuk pertama ini akan dipresentasikan oleh Untuk yang pertama, latar belakang. Industri peternakan adalah industri yang berkegiatan dengan mengembangbiakan dan melakukan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Sama halnya dengan industri lain, industri peternakan juga memiliki resiko keselamatan dan kesehatan yang tinggi. Banyak faktor kecelakaan dan gangguan kesehatan yang terjadi di industri ini. Pekerja sangat mudah tertular penyakit dari hewan ternak, dan kecelakaan kerja pun sangat mungkin terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sinilah fungsi K3 pada industri peternakan sangat dibutuhkan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja. Sistem K3 di industri peternakan masih jauh dari kata optimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi dan paparan penyakit yang menyerang pekerja. Kecelakaan kerja di lingkungan peternakan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan sedikitnya pekerja di industri tersebut. Perhatian dan juga komitmen K3 pada industri peternakan seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Selain oleh perusahaan, tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja paling penting harus dari diri pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan K3 juga harus didukung dari masing-masing pekerja sebagai bentuk tanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan pribadi. Karena kebanyakan aktivitas di industri peternakan melibatkan skill pekerja dalam mengoperasikan alat dan kontak langsung dengan hewan ternak. Selanjutnya ada dasar hukum. Di dasar hukum K3 di industri peternakan itu ada pertama itu ada pasal 2 PP nomor 50 tahun 2012 yang membahas tentang penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen K3 tersebut memiliki tujuan pertama, meningkatkan perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi dan dijalankan secara efektif. Kedua, pengurangan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas pekerjaan yang melibatkan seluruh elemen di dalam peternakan. Yang ketiga, terciptanya tempat kerja yang produktif dengan suasana yang aman dan nyaman. Selanjutnya ada pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem K3 di tempat kerja yang terintegrasi dengan melibatkan manajemen, pekerja, dan lingkungan kerja untuk menanggulangi dan meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedang ada lagi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada juga UU nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, UU nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, UU nomor 18 tahun 2009 mengenai peternakan dan kesehatan hewan, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, dan terakhir itu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1990. Next.
pertama adalah K3 Industri Peternakan. K3 atau yang sering kita ketahui yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya yang ditetapkan sebagai salah satu cara pencegahan dan menjamin kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Dalam K3 ini terdapat beberapa faktor terjadinya penyebab kecelakaan. Yang pertama ada situasi kerja, yang kedua kesalahan pekerja, yang ketiga tindakan tidak aman, yang keempat kecelakaan, dan yang terakhir adalah cedera atau kerusakan. Selain itu untuk pengendalian K3 terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa teknis, yang keempat administrasi, dan yang terakhir adalah APD. Selain itu untuk di industri peternakan ini sendiri terdapat identifikasi K3 yang berdasarkan oleh pekerjaan dan potensi bahayanya. Untuk yang pertama yaitu untuk pekerjaan memindahkan ternak. Di sini terdapat beberapa potensi bahaya. Yang pertama, tertimpa hewan, serangan hewan seperti tertanduk atau terinjak. Yang ketiga, tertular penyakit. Dan yang terakhir, potensi bahayanya yaitu tergelincir atau terpeleset. Jadi potensi bahaya tersebut memiliki risiko. Yang pertama dari tertimpa hewan itu beresiko pekerja dapat pingsan, memar, hingga sesak nafas. Yang kedua, serangan hewan untuk risikonya tertusuk tanduk, pingsan, patah atau retak tulang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tertular penyakit. Di sini penyakit yang diderita oleh hewan bisa saja menular kepada para pekerja. Yang terakhir tergelincir, itu beresiko memar dan tergores. Selain itu dari pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan beresiko, kita bisa menanggulanginya dengan memakai APD seperti safety helmet, protective clothing, boots, goggles, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pekerjaan membersihkan kandang juga memiliki potensi bahaya di mana bisa tergelincir, mendapat serangan hewan, pencemaran lingkungan, tertular penyakit. Dan untuk pekerjaan memeriksa kesehatan ternak memiliki potensi bahaya yaitu tertular penyakit dan tertusuk jarum suntik. Dan yang terakhir yaitu untuk pekerjaan memberi makan ternak itu memiliki resiko bahaya terhirup debu pakan dan gangguan serangga, di mana resikonya yaitu bisa membuat para pekerja pingsan, iritasi, gatal-gatal. Untuk APD yang dapat digunakan oleh pekerja itu face shield dan protective clothing. Yang keempat, tanggap darurat. Tanggap darurat yaitu keadaan sulit yang tidak diduga, sehingga memerlukan penanganan segera agar tidak menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang fatal. A. Potensi keadaan darurat di lingkungan industri peternakan. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena beberapa hal, seperti korsleting listrik, pemanas suhu kandang, dan lain-lain. Yang kedua, bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, angin ribut, dan lain-lain. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa banjir, gempa bumi, angin ribut, dan lain-lain. Yang ketiga, pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak banyak terjadi. Cara mencuri hewan ternak pun juga bermacam-macam, mulai dari mengambilnya hidup atau memotongnya terlebih dahulu. Yang keempat, kecelakaan kerja di lingkungan industri peternakan. Kecelakaan kerja di lingkungan peternakan dapat terjadi karena beberapa hal. Pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kondisi konstruksi kandang yang sudah rusak, atau pekerja terkena amukan hewan ternak, dan lain-lain. Yang kedua ada perlengkapan keadaan darurat di lingkungan industri peternakan. Yang pertama ada APAR, yaitu alat pemadam kebakaran ringan. APAR adalah alat pemadaman ringan yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. APAR dapat diletakkan pada bagian dinding atau tempat yang terlihat. Yang kedua, sirine. Sirine digunakan untuk keperluan keamanan jika terjadi pencurian hewan ternak. Selain itu, sirine juga digunakan untuk pencegahan dini ketika ada bencana alam. Yang ketiga, kotak P3K.
Kotak P3K disediakan untuk menangani kondisi korban dari kondisi darurat atau kecelakaan lainnya. Biasanya P3K ditempel pada dinding atau tempat yang terlihat. Next. C. Melakukan inspeksi perlengkapan. Perlengkapan keadaan darurat harus dilakukan inspeksi secara berkala sehingga siap digunakan ketika dalam keadaan darurat. Yang D. Pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Melaksanakan latihan tanggap darurat bersama serta melibatkan seluruh karyawan atau pekerja secara berkala. Kegiatan simulasi tanggap darurat bertujuan untuk melatih karyawan atau pekerja dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terdapat kondisi darurat. Keterampilan atau sertifikat seorang K3 peternakan. Untuk mewujudkan penerapan K3 peternakan, perusahaan wajib mempekerjakan seorang yang telah memiliki kualifikasi sesuai dengan sistem yang telah diterapkan, seperti bagi seorang mandor penetasan budidaya unggas wajib memiliki sertifikat BNSP. BNSP sendiri adalah singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP ini merupakan sebuah badan independen nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. Selanjutnya harus memiliki sertifikasi ISO 45001-2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Presentasi dari kami mungkin cukup, kurang lebihnya